Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini akan diselenggarakan ujian tesis untuk Pak Anggi Muhammad Rifai dengan tim penguji yang diketuai oleh Bapak Dr. Alfaindi Muhammad, beranggotakan Bapak Dr. Muhammad Hanafi dan saya. Untuk ujian tesis hari ini terbagi dalam 3 sesi. Yang pertama, Mas Anggi diminta mempresentasikan hasil tindak lanjut catatan dari tim penguji seminar hasil penelitian tesis. Waktunya cukup singkat, 10 menit. Kemudian sesi yang kedua adalah sesi tanya jawab dan saran-saran. Sesi yang ketiga adalah sesi pengumuman hasil ujian tesis. Oke, silakan Mas Anggi bisa mempersiapkan slide paparannya. Sebaiknya berdoa terlebih dahulu supaya lebih lancar, lebih tenang. Monggo. Oke, silakan bisa dimulai. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan memulai seminar ujian tesis dengan judul analisis komparasi untuk diagnosa fenomena berdasarkan hasil citra CIS X-ray menggunakan model ResNet 50 dan MobileNet versi 2. Dengan saya Anggi Muhammad Rifai, NIM 21512099. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada pembimbing satu, Ibu Profesor Dr. Emma Utami, dan pembimbing dua, Bapak Dr. Dani Ariatmanto, penguji satu, Bapak Dr. Alfa Hendi Muhammad, dan penguji dua, Bapak Dr. Hanafi, dan penguji tiga, Ibu Profesor Dr. Emma Utami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Untuk tindakan revisi, yang pertama itu terjadi pada kontribusi pre-processing penelitian ini cukup tinggi. Sebaiknya diberikan pembahasan lebih di bagian analisis dari eh, Bapak Dr. Alfa Hendi Muhammad ST M Eng PhD, dan revisi selanjutnya jika peningkatan akurasi dipastikan dari pre-processing, clay dan white balance perlu dibahas lebih banyak lagi pada naskah. Lalu kontribusi pre-processing sebaiknya ditonjolkan dalam pembahasan hasil eksperimen. Untuk tindakan lanjutannya itu ada di bab 4 pada halaman 94 hingga 96. Lalu revisi selanjutnya ada pada saat pembandingan dengan penelitian sebelumnya, tidak hanya menampilkan nilai tertinggi, jelaskan juga kondisi apa saja yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Lalu perlu diceritakan di antara 16 penelitian yang lainnya juga melakukan preprocessing supaya dapat memastikan berapa besar pengaruh MobileNet dan berapa besar pengaruh preprocessing. Tindak lanjutnya ada di bab 4 pada halaman 96 hingga 97. Lalu
Revisi perlu diceritakan dasar penentuan jenis preprocessing yang perlu dilakukan, mengapa diperlukan, eh, sama untuk semua kondisi gambar. Itu telah diperbaiki dan hasilnya itu terdapat pada bab 3 halaman 42. Selanjutnya, menarik untuk ditambahkan hasil eksperimen tanpa clay dan weight balance sebagai perbandingan, dan sudah ditambahkan juga proses tanpa menggunakan weight balance dan clay ada di bab 4 halaman 93 hingga 94. Selanjutnya, tabel variabel eksperimen perlu disajikan lebih informatif supaya tidak salah tafsir, dan sudah dilakukan perbaikan pada bab 3 halaman 40 di tabel 3.1. Selanjutnya, diperbanyak pembahasan terkait pentingnya preprocessing pada penelitian ini. Tindak lanjutnya, menambahkan dan melakukan revisi terkait pentingnya penggunaan preprocessing pada penelitian. Hasil perbaikan terdapat pada bab 2 dari halaman 37 hingga 38 dan bab 4 dari halaman 48 hingga 51. Eh, Kembali lagi ke latar belakang. Di sini mempunyai latar belakang yang pertama adalah penyakit paru-paru merupakan penyakit yang serius dan dapat berakibat fatal bila tidak ditangani secara tepat. Dan salah satunya yaitu pneumonia. Nah, pneumonia juga infeksi yang berada pada paru-paru yang menyebabkan peradangan pada jaringan paru-paru. Pneumonia juga disebabkan oleh beberapa faktor, ada bakteri, virus, ataupun jamur, bahkan benda asing yang berada di dalam paru-paru. Nah, salah satu untuk mengidentifikasi penyakit pneumonia itu menggunakan metode CXR atau chest X-ray. Penggunaan CXR juga itu memungkinkan dokter untuk menentukan jenis dan tingkat keparahan infeksi pada paru-paru. Eh, Pada penelitian ini melakukan deteksi pneumonia menggunakan CNN dengan arsitektur ResNet 50 dan MobileNet versi 2 menggunakan data CXR. Lalu melakukan klasifikasi ke dalam beberapa kelas, yaitu ada bakterial pneumonia, virus pneumonia, dan data normal. Untuk rumusan masalahnya itu terdapat tiga. Yang pertama, apakah arsitektur MobileNet memberikan performa yang lebih baik dibandingkan ResNet 50 dalam mengklasifikasikan penyakit pneumonia pada data CXR? Lalu bagaimana perbandingan time consumption per step di antara arsitektur ResNet 50 dan MobileNet versi 2 dalam melakukan klasifikasi pada dataset CXR? Selanjutnya, bagaimana penerapan algoritma weight balance dan clay dalam mempengaruhi performa arsitektur CNN dalam klasifikasi penyakit pneumonia pada data CXR? Untuk batasan masalahnya ini, yang pertama, peneliti menggunakan Google Collaboratory Pro. Lalu dataset yang digunakan berasal dari University of California San Diego yang dipublis pada website Mendeley Data. Selanjutnya, nilai EPOH yang terdapat pada setiap training dengan skala interval 10, 20, dan 50 dari setiap skema arsitektur dalam melakukan klasifikasi penyakit pneumonia. Selanjutnya, indikator yang digunakan dalam pembanding hasil performa yaitu ada akurasi, presisi, recall, F1 score, dan time consumption. Penelitian ini juga berfokus membagi dua skema klasifikasi. Yang pertama, skema pertama yaitu membagi data normal dan data yang teridentifikasi pneumonia. Lalu setelah itu dibagi lagi data pneumonia menjadi dua, pneumonia bakterial dan pneumonia virus. Setiap data tersebut terdapat 1.500 data. Tujuan pada penelitian ini yang pertama membandingkan arsitektur MobileNet versi 2 dengan ResNet 50 dalam melakukan klasifikasi penyakit pneumonia pada dataset CXR dalam 2 kelas dan 3 kelas dengan indikator akurasi, presisi, recall, F1 score. Selanjutnya menganalisis perbedaan waktu per step antara arsitektur dalam melakukan klasifikasi pada dataset CXR serta mengidentifikasi keunggulan MobileNet versi 2 dalam waktu yang singkat dan konsisten.
meneliti dampak penerapan algoritma white balance dan clay pada performa metode CNN dalam mengklasifikasikan penyakit pneumonia pada dataset CXR. Untuk alur penelitian ini terbagi menjadi 5. Yang pertama pengumpulan data, preprocessing, CNN model, training, lalu melakukan evaluasi dan pembahasan. Nah, untuk pengumpulan datanya itu berasal dari university yang tadi, lalu dilakukan preprocessing dengan melakukan research, white balance, dan clay. Setelah itu dilakukan splitting data, membagi menjadi data training, validasi, dan testing. Lalu dilakukan augmentasi data, setelah itu dibuat skenario CNN yang ada ResNet 50 dan MobileNet versi 2, lalu dilakukan training, dilakukan fine tuning, lalu melakukan evaluasi menggunakan convolution metric. Untuk eksperimen variabel itu terdapat dua arsitektur. Yang pertama ada MobileNet versi 2, MobileNet versi 2 dan ResNet 50. Di setiap arsitektur itu terdapat dua skema kelas data, ada dua kelas dan tiga kelas. Di setiap kelas data itu terdapat tiga skema EPO, ada 10, 20, dan 50. Dan setiap skema EPO itu terdapat nilai parameter akurasi, presisi, recall, dan F1 score. Untuk tren hasil klasifikasi ResNet dan MobileNet tanpa menggunakan preprocessing, di sini MobileNet versi 2 memiliki performa yang stabil dan lebih baik. MobileNet mencapai hingga akurasi di antara 92 hingga 96. Dan di sini presisi, recall, dan F1 score-nya juga menunjukkan konsistensi yang baik pada MobileNet versi 2. Lalu untuk melakukan klasifikasi tiga kelas tanpa menggunakan preprocessing, MobileNet juga memiliki performa yang lebih baik dalam melakukan tugas klasifikasi. Eh, Akurasinya mencapai hingga 91 sampai 95%. Sedangkan ResNet memiliki akurasi 78 hingga 80%. Untuk klasifikasi menggunakan preprocessing-nya ini, MobileNet juga mencapai akurasi yang tertinggi hingga 99% pada setiap EPO, dan ResNet mengalami peningkatan akurasi dari 88 hingga 92%. Selanjutnya untuk ResNet dan MobileNet yang menggunakan preprocessing pada tiga kelas, MobileNet versi 2 menggunakan preprocessing yang menunjukkan nilai di atas 90% pada setiap EPO. Selanjutnya MobileNet dengan menggunakan preprocessing mengalami fluktuasi peningkatan dari 67 hingga 73%. Berikut perbandingan kerja arsitektur. Untuk yang pertama ada MobileNet, yang pertama ada ResNet 50. Itu pada EPO pertama terdapat 98%, lalu 20 EPO terdapat 97%. Selanjutnya yang 50 EPO 82%. Untuk yang MobileNet di EPO 10 ada 92%, lalu meningkat menjadi 93% dan meningkat lagi menjadi 96%. Untuk yang ResNet menggunakan preprocessing itu terdapat akurasi 88%, meningkat lagi menjadi 89%, dan di EPO 50 meningkat menjadi 92%. Untuk MobileNet yang menggunakan preprocessing pada dua kelas itu stabil di 99% dari 10 EPO hingga 50 EPO. Untuk klasifikasi tiga kelas, pada ResNet tanpa preprocessing itu mengalami peningkatan juga dari 10 EPO hingga 50 EPO.
dari 67 hingga 72. Selanjutnya, MobileNet versi 2 tanpa menggunakan preprocessing em, mengalami peningkatan juga dari 88 hingga 91. Untuk ResNet 50 menggunakan preprocessing mengalami peningkatan juga dari 78 hingga 80%. Selanjutnya untuk yang MobileNet versi 2 menggunakan preprocessing mengalami peningkatan juga dari 91 hingga 95%. Nah, untuk perbandingan time consumption pada data ResNet 50 di dua kelas dan tiga kelas ini eh, mengalami kestabilan data ya, kestabilan kecepatan dengan eh, dengan satuan milisecond yaitu di 33 milisecond. Selanjutnya untuk yang mobilnya tanpa pre-processing itu mengalami peningkatan dan penurunan juga dari 21 hingga 23 milisecond. Selanjutnya untuk yang ResNet menggunakan pre-processing ini mengalami pelambatan hingga mencapai 43 milisecond. Untuk yang MobileNet tetap stabil kecepatannya di 21 milisecond. Nah, untuk perbandingan dengan penelitian sebelumnya, di sini peneliti masih mendapatkan nilai akurasi yang tertinggi untuk yang dua kelas dan yang tiga kelas juga memiliki akurasi tertinggi juga. Kesimpulannya, yang pertama itu MobileNet dan ResNet memiliki performa yang baik dalam melakukan klasifikasi fenomena, tetapi MobileNet versi 2 mencapai akurasi yang tinggi di atas 98% untuk dua kelas dan 91 hingga 95% untuk tiga kelas, sedangkan yang ResNet mencapai akurasi sekitar 92 hingga 96% untuk dua kelas dan yang tiga kelasnya 78 hingga 80%. Lalu MobileNet versi 2 memiliki efisiensi dalam waktu komputasi per step dibandingkan ResNet 50 dengan kecepatan konstan di antara 21 hingga 23 milisecond. Nah, jika efisiensi waktu penting eh, maka MobileNet versi 2 adalah pilihan yang sesuai, yang cocok. Lalu selanjutnya kesimpulannya menggunakan teknik lain ini meningkatkan akurasi yang lebih tinggi ya, hingga mencapai 99% dari setiap epoch, bahkan dari mulai 10 epoch sudah meningkat hingga 99%. Saran untuk sarannya itu saran selanjutnya untuk melakukan analisis mendalam tentang mekanisme pengoptimalan dan adaptasi dari kedua algoritma tersebut, memperluas cangkupan penelitian dengan menggunakan dataset yang lebih besar dan beragam untuk menguji performa arsitektur dalam klasifikasi penyakit fenomena dalam stabilitas, performa, dan kehandalan kedua arsitektur. Lalu meneliti faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi time consumption pada arsitektur, melakukan analisis perbandingan kinerja dalam penggunaan sumber daya komputasi dan efisiensi memori antara kedua arsitektur untuk memahami trade-off yang mungkin terjadi. Selanjutnya menggabungkan pendekatan lain seperti ensemble learning untuk meningkatkan performa kehandalan model dalam melakukan klasifikasi fenomena. Lalu melakukan eksperimen dengan mengkombinasikan teknik atau mengidentifikasi strategi yang paling efektif dalam meningkatkan performa model. Berikut daftar pustaka. Eh, Mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Mas Anggi. Kita lanjutkan ke sesi kedua, sesi tanya jawab dan Eh, arahan-arahan. Oke, Pak Dokter. Maaf, Prof. Saya Oke, bisa didengar suara saya Mas Anggi? saya lupa. Lupa. Bisa, Prof. Oke.
Ya, Mas Anggi Saya mau lupa sampaikan memberitahu ada update untuk, update laporan, ada update apa? ya Prof, G. update untuk laporan UT-nya. Ya, nanti bisa Jadi di-share ada beberapa, kolom eh, itu komentar. baik Prof. G. Oke, kita lanjutkan ke sesi tanya jawab dan arahan-arahan ya. Pak Dr. Alfa, bisa dimulai, Pak? Ini eh, berarti naskahnya diupdate Mas Anggi. Saya sudah ngoreksi naskah ini. Izin Pak Hanafi dulu deh, biar saya ngoreksi Oh, naskah lagi ya. J, J. Mohon izin Eh, Pak Dr. tapi naskahnya udah sudah kirim. Mohon berkenan Pak Dr. Hanafi. Oke, Mas Anggi Muhammad, ini topiknya tentang punomia ya. Oke, ini suaranya nggak kedengaran Mas. Maaf Halo. Pak. Oke, Ya, tentang punomia. iya betul. Oke, punomia sendiri itu apa ini Mas? Pneumonia itu penyakit radang paru-paru Pak. Jadi di pneumonia itu ternyata bisa diidentifikasi lagi berdasarkan jenisnya, gitu Pak. Hmm, Nah, Oke. untuk berdasarkan jenisnya itu Eh, ada yang dari hmm, bakteri, jamur, bahkan virus, gitu Pak. hmm. Apa yang hubungannya dengan klasifikasi deep learning ini Mas? Oke. Halo. Eh, eh, iya Pak. Deteksi punomia atau Fungsinya tidak itu dari image ya. untuk, ya betul Pak. Oke. Terus apa pentingnya penelitian ini, Mas? Baik. Nih, di sini Mas Anggi, saya berharap, halo. ya Pak. Suaranya kok Halo, putus-putus ya? suara saya, Iya. Ada Halo, kendala Mas. koneksi kah Mas Anggi? halo, ya Ya, Pak. Eh, ada kendala Katanya koneksi. putus-putus. Iya, sebentar saya ganti koneksi mungkin ya, Prof. Oh, nggih. Ya. Nah, Pak, Oh. ya, mohon maaf. oke. Halo, apakah masih putus-putus, Pak? Oke. Oke, Semoga clear, Mas. Mas iya Anggi ini Pak, di mana insyaallah. posisinya nih? Oke, eh, di sini saya berharap Ya. penelitian ini dapat berkontribusi terhadap eh, perkembangan ilmu pastinya. Hmm. Di samping lain juga berharapnya ini dapat membantu proses diagnosa dokter, Pak, begitu. Oke. Pada tahapan praktis ini bisa digunakan atau hanya sebatas Mas untuk riset ini ya? Harapannya sih bisa digunakan, Pak. Tapi Oke. untuk saat Hmm. ini sedang melakukan pengembangan untuk implementasinya, Hmm. begitu, Oke. Pak. Ya, selanjutnya ini yang digunakan engine-nya sebelum ke sana, eh, apa sih masalahnya dari riset-riset sebelumnya ini Mas, Mas Anggi harus melakukan penelitian di bidang ini? Iya. Masalah sebelumnya di penelitian ini Hmm. di akurasinya, Pak.
dan di sini masih apa ya, masih banyak yang perlu dieksplorasi terkait untuk eh, Hmm. pada bagian arsitekturnya mana yang cocok dan Hmm. melakukan penyesuaian karena ada beberapa dari jurnal juga itu Hmm. menyatakan bahwa sebenarnya mereka tuh memerlukan tingkat kecepatannya seperti MobileNet versi 2 Hmm. itu ternyata banyak digunakan oleh negara-negara yang masih berkembang gitu karena tingkat komputasi MobileNet versi 2 itu sangat lumayan rendah jadi bisa diimplementasikannya itu lebih mudah begitu. Ya, oke. Kalau memang MobileNet ini didesain engine untuk deep learning, tapi eh, minim komputasi, ya sebenarnya begitu. Oke, Mas, Iya. balik ke masalah anu. Ini data yang dilibatkan di dalam penelitian ini berapa, Mas? Data yang dilibatkan itu setiap kelas ada 1.500 Pak. 1.500 untuk normal dan 1.500 untuk ponomia. Iya, Oke. untuk Eh, setiap jenis fenomena. oh, setiap jenis ponomia. Ini nanti berapa kelas sih, Mas? Iya. Kok ponomianya masih dibagi lagi? Jadi di sini ada dua skema, Pak. Hmm. Ada skema yang pertama itu ada yang 2 kelas dan skema kedua itu ada 3 kelas. Nah, Oke. setiap setiap kelas itu terbagi dengan data 1.500. Oke, oke. Ini data sudah dilabeli dari yang penyedia datasetnya. Iya, betul, Pak. Sudah Oke. dilabeli dan sudah diimplementasikan juga sama Oke, oke, penelitian oke. lain gitu. Kenapa 1.500 ini, Mas? Berdasarkan dari penelitian sebelumnya, Hmm. itu di bidang ini memang rata-rata datanya seputaran segitu, Pak. Maksudnya sekitaran segitu karena mungkin keterbatasan data juga, mungkin Hmm. untuk yang lebih besarnya kalau Ya. dikembangkan lagi mungkin untuk pengembangan selanjutnya. Gitu, Pak. Bang, kalau image ini termasuk besar sih, Mas. 1.500 kalau image termasuk besar. Nanti Iya. akan jadi kontraproduktif dengan mobile netnya. Mobile net itu didesain untuk mereduksi komutasi, tapi sementara data kita besar. Tapi nggak apa-apa, nanti kita lihat hasilnya. Oke, 1.500. Terus dari 1.500 tadi preprocessing-nya apa aja nih, Mas? Di preprocessing-nya Ah, itu melakukan white balance dan clay. white Nah, untuk yang balance white and balance clay. itu Oke. ya betul, Pak. Kalau clay-nya apa Untuk aja white nih? balance itu eh, maaf, Pak, bagaimana, Pak? Kalau di dalam clay ini apa aja yang di apa ya, diproses? Oke. Yang di dalam clay itu melakukan kontrasnya itu dibuat lebih tajam lagi, Pak. Kalau Melakukan kontras. augmentasi nggak dilakukan kah, Mas? Dilakukan juga, Pak. Oh, di clay ini termasuk augmentasi. Setelah dibagi datanya, Pak. Oh, setelah dibagi datanya. Iya, lalu Ini dilakukan oleh diimplementasi. framework clay atau secara manual, Mas? Beda lagi, Pak, ya secara manual. Oke, bisa lihat, Mas, proses augmentasinya? Boleh, Pak. Bentar. Proses augmentasi bisa ditunjukkan? Boleh, Pak. Ya, silakan. Ini Mas Anggi relax saja loh, namanya ujian itu happy saja gitu ya. Oh, Iya, Pak. kita itu bukan makhluk menakutkan. Udah relax saja, nggak usah. Kayak ngobrol Baik. biasa di yang ringan itu kalau saya di yang ringan ya. Oh, Pak Nafi belum tahu. Di kelas tak suruh presentasi dia stand up comedy, ya gimana loh? Oh ya, Coba keluarin boleh mas joknya mas. coba. Harus harus dibuktikan ini. Saya punya Mas Jangan. Anggi ini kayak anu ini nervous banget itu ya. Makanya saya picu biar biar nggak nervous. Iya, Jadi Pak. relax saja dijawabnya. Baik.
Oke Mas, yuk. Nah, Hmm, contoh dari histogram tuh seperti ini, Pak. Jadi data yang oke. kurang 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 kontras itu bakal di press lagi lebih kontras. Nah, dengan Oh. menaikkan nilai yang lainnya. Jadi kira-kira Hmm. contohnya seperti ini, Pak. Hmm, 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 hmm. Ini data normalnya, ini data yang sudah dilakukan Clay. Di Hmm, sini fungsinya untuk mendeteksi eh, semacam apa ya, semacam yang ditutupi di bagian sininya karena yang saya pahami itu di bagian dadanya itu untuk yang terkena pneumonia itu dia tertutup gini di bagian sini ya Pak. Jadi kayak kayak ada yang menutupinya gitu di bagian hmm, dadanya. Ya, oke. Tapi kayak kok gitu. nggak ada Ini contoh augmentasi untuk ya data yang Mas? normal. Hanya main kontras ya. Adakah yang lain Augmentasinya itu ada Pak. membuat apa ya? Untuk proses augmentasinya itu melakukan Oke. rotasi Pak Oh ya, ini ya. dengan skala radian 0,1. Iya Pak. Oke. Ya. Selanjutnya setelah eh, kontras ini augmentasi, terus ini saja prosesnya dua ini Mas. White balance juga Pak. Tapi white Weight balance balance ya. digabung dengan kelahinya Pak untuk Oke. bagian preprocessingnya. Terus dimensi gambarnya dirubahkah di situ? Lebih ke dibikin sama semua Pak. Hmm. Diganti ke 255. Gitu. 255 kali 255. Iya betul. Oke, ya. Skalanya kotak. Ini biasanya standar CNN ya di angka itu. Oke, selanjutnya Iya. masuk ke ini Mas. Masuk ke arsitektur engine-nya ini. Iya. Yang pertama saya pertanyaannya anu Mas cukup standar. Ini kan mobile net sama satunya apa tadi? Resnet 50. Resnet. Ini cukup populer ini ya. Cukup populer ini Iya orang Pak. ribuan orang sudah pakai itu. Baik kasus ponomia atau klasifikasi image yang lainnya. Nah ini perlu ditekankan nanti untuk apa sih hal yang menarik untuk menyelesaikan masalah akurasi tadi. Ya, kalau sama-sama menggunakan ResNet, sama-sama menggunakan MobileNet, ya apa bedanya? Nah, ini Mas Anggi harus bisa jawab ini. Ini serius nggak boleh pakai anu. Ini termasuk nanti Iya. novelty-nya di situ. Apa bedanya? Ya, Iya. Baik. Saya tidak stand up kok Pak. stand up nggak apa-apa, saya serius. Ya, oke. Ini akan selalu ditanyakan seperti Nah, itu. Siapapun yang anu yang apa ya mencari kontribusi tadi. Oke, baik. mana? Nah, di sini ada juga peneliti yang menggunakan dataset yang sama dengan menggunakan metode sama juga ResNet. Cuma di Hmm, sini hanya menggunakan augmentasi dan clay tanpa menggunakan weight balance. Nah, ini ternyata apa akurasinya hanya sampai 96% begitu, Pak. hmm. Sedangkan untuk yang menggunakan weight balance hingga 99%. Jadi Weight balance. Ini penelitian Mas Anggi ini. bukan, Pak. Oh bukan. Ini Oke. penelitian sebelumnya yang menggunakan dataset yang sama. Hmm, Jadi pembeda saya untuk di sini saya menggunakan augmentasi, clay, dan weight balance hmm. gitu, Pak. Weight balance ya Mas ya, Iya, yang betul. diklaim satu anu nih Novelty. kontribusinya. Oke, Mas. Iya, Ini yang pertama pakai mobile, satunya pakai ResNet ya. ResNet. Iya, Pak. Oke. Next, ada lagi Untuk hasilnya. klasifikasinya dua. Hmm, Untuk klasifikasinya menggunakan dua model sih, Pak. Mobilnet hmm, versi 2 dan ResNet 50.
Itu Nah, sendiri-sendiri kemarin tuh digabung ada Mas? masukan sendiri-sendiri, Pak. Sendiri-sendiri ya. Oke. Mungkin kalau digabung ini juga sih sama juga kayak menyalahi mobile netnya yang membutuhkan waktu efisien gitu, Pak. Maksudnya kayak jadi Nah, ini nanti kan Mas, semakin lama juga penelitian ya. itu selalu ada dua hal yang saling saling ngalor sama ngidul nih ya. Kalau Iya, kita Pak. nyari akurasi biasanya komputasinya tinggi ya. Kalau kita mencari Iya, komutasi betul. rendah, itu biasanya hasilnya akurasinya nggak terlalu bagus. Nah ini akhirnya jadi satu pilihan ya, bisa jadi satu pilihan. Makanya di dalam penelitian ini apakah mencari akurasi, tapi kok di sisi yang lain tadi mencari hematnya komputasi. Nah, tapi nggak apa-apa, artinya nanti ada satu jalan tengah di sana. Komputasinya juga hemat, Iya, Pak. sementara di akurasi juga ada gitu. Oke, selanjutnya ini eh, sebenarnya arsitektur ResNet itu seperti apa, Mas? Dari beberapa ahli yang menyampaikan dibanding yang lain. Kenapa nggak Google Net? Kenapa nggak VGG32? Baik. Eh, di sini saya melihat di websitenya dari website Keras itu eh, ResNet 50 ini ternyata tidak 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 terlalu besar data downloadnya begitu, Pak. Jadi tidak memerlukan data yang sangat besar sekali. Hmm. Nah, jadi saya memilih ResNet 50. Ya, Oke. begitu, Pak. Sementara MobileNet efisien dengan ya. Sementara iya betul, Pak, untuk melakukan Oke. efisiensi. Kita masuk ke hasil, Mas, coba, Mas. Hasilnya Hmm. didapatkan MobileNet yang menggunakan preprocessing ini mendapatkan nilai akurasi yang stabil di 99% dari setiap epoch, dari epoch 10 hingga epoch 50 itu stabil di 99% gitu, Pak. Hmm. Oke, Mas. Kenapa epochnya Dan ditentukan? untuk bagaimana, Pak? Kenapa epochnya ditentukan? Karena sebenarnya biarkan mesin itu belajar sampai titik maksimal yaitu pintar ya. Ya macam-macam, ada yang Ya, 100 epoch dia baru pinter, 500 epoch baru pinter ya. Biarkan saja dia itu sampai titik itu. Nah, gitu. Ini kenapa ditentukan sih epochnya? baik, Pak. Nah, eh, yang pertama untuk melakukan efisiensi komputasi dan sebenarnya di sini peneliti membatasi hingga 50 itu dengan catatan jika jika model sudah mentok mempelajarinya di apa namanya di berapa epoch, misal kayak contohnya ternyata stopnya itu di 41 epoch, itu di 41 epoch itu datanya stabil, jadi dia otomatis berhenti sendiri begitu, Pak. Ya, memang harus gitu mekanismenya. Kita nggak boleh batasi sampai 10. 10 belum pinter ya ngapain? Kita Iya, benar. ciptakan ya, kita develop model itu. Jadi biarkan si engine ini belajar dengan sendirinya sampai semaksimal mungkin ya, sampai pada titik namanya convergence itu. Kalau kita batasi per epoch kadang ya nggak fair juga karena tiap-tiap mesin itu punya karakteristik untuk belajar berbeda-beda ya. Jadi karakteristik masing-masing Baik, algoritma itu untuk mencapai titik maksimal itu beda-beda. Kadang mungkin ResNet itu perlu lebih banyak daripada MobileNet itu bisa jadi gitu. Tapi oke nggak apa-apa dalam riset ini nggak apa-apa lah mencoba eksplorasi dari jenis epoch ya. Tapi jangan lupa di sini nanti harus pada titik konvergen. Jangan hanya di 50 ya. Atau nganu Mas, pertanyaan saya apakah di titik 50 ini sudah convergence? Sudah paling pinter ya? sudah, Pak. Semuanya? Iya, Pak. Hmm, Di di bagian ResNet, Pak. Jadi di ResNet itu eh, stuck di segitu dan itu oke, nggak mau jalan lagi. oke, oke, oke. Ini ya, Udah stabil. Saya contohkan. oke. Ini Sebentar. untuk
Akurasi sama loss, Mas. Ya, Iya, iya, Pak. oke sebentar, saya lihat Iya, dulu. nilai yang diambilnya akurasi dan loss. Training and validation. Oke, ya, 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 ya. Saya coba scroll untuk yang ResNet ya, Pak. Hmm, Ini. Ah, oke. di sini nilainya itu stabil di sekitar 80%. Ini rata-rata segini, jadi di stop. Seharusnya kan 50 EPO, tapi ini berhenti di sekitar 48. Belum sampai Itu 50. Mas, gambar Di A sini itu kok mengalami, agak aneh ya Mas ya? Kok langsung tiba-tiba mencapai tingkat akurasi itu gimana ini? Ada salah atau gimana itu? Yang A. yang A, A. yang A, untuk A. yang bagian atasnya itu nilai akurasi, yang A, A. bawah itu nilai loss. Betul. Nilai loss-nya ini loh Mas. Nah, Ini kok untuk yang agak nilai aneh loss ya? ini, Ada penjelasannya? ya, yang atasnya apa yang bawahnya, Pak? Bawah. Yang atas sih Ah, normal menurut saya. iya, Pak. Nah, untuk yang atas ini, walau yang bawah ini, Mm-mm. dilihat dari gambar yang atas, walaupun nilai akurasinya tinggi, ternyata terdapat nilai lossnya yang tinggi juga. Jadi ini besar kemungkinannya juga, eh, si hasilnya ini Ya. bakal mengalami loss yang lebih tinggi daripada akurasinya begitu, Pak. Iya sih, Maka cuma dari itu, tiba-tiba ini loh, nggak ada proses dari yang itu loh, dari awal itu loh, tiba-tiba langsung mencapai eh, titik satu itu kan, atas, eh, iya, Pak. ini yang saya curiga, curiga trainingnya ini kok tiba-tiba langsung eh, linear gitu loh. Oke, yaudah, Mas balik ke anu lah, yang terakhir di kesimpulan, coba. Iya, Pak. Oke. Kita, ini Mas tadi menyinggung bahwa aspek grayscale ya, grayscale atau histogram tadi ya Mas. Yang tadi Iya, Mas Anggi itu klaim bahwa ini merupakan satu hal yang menjadi kontribusi dalam riset ini, ya, menambahkan satu pre-processing yang namanya apa tadi? Grayscale atau histogram tadi ya, lupa saya. untuk yang pre-processingnya weight balance, Pak, Oke, weight dan balance. clay. Kalau memang itu dianggap satu hal yang cukup paling membedakan untuk menyelesaikan masalah akurasi, di sini harus tertuang, ya. Jadi sekali lagi Ada, Pak. supaya lebih esensial, oke. Di ini ya, di nomor 3. Iya, betul, Pak. Oh ya wes, oke. White balance memberikan peningkatan performa dalam beberapa kasus, terutama dataset dengan 2 kelas. Berapa Mas pengaruhnya? Sudah dituliskan? Nah, pengaruhnya Eh, berapa? perbandingan pengaruhnya sekitar 2%, Pak. Oke. Nah, kalau sudah ditulis ya 1 sudah. hingga dua Kalau persen belum, ditegaskan di sana ya, bahwa mungkin average dari semua Baik, Pak. training proses tadi, balance mempunyai impact eh, berapa persen ya, dalam berbagai skema training prosesnya tadi. Oke, menurut saya penulisan kesimpulan juga sudah cocok, cuma yang saran ini terlalu banyak itu, Mas. Ya, sarannya ini, Iya, Pak. saran. Nah, saran itu saran itu bisa banyak, cuma yang nyambung dengan beberapa kelemahan daripada eksperimen kita sebaiknya nggak usah banyak-banyak ya. Jadi yang benar-benar related dengan beberapa kelemahan yang eh, kita temukan dalam eksperimen tersebut. Oke, dari saya begitu, Prof. Emma, Prof. Alfa.
Ya, Iya, terima cukup kasih. Mas Anggi ya, ini sudah bisa jawab. Ya, Nervousnya juga udah hilang tadi. terima kasih Pak. Oke, ya, makasih, makasih. Matur nuwun Ya, terima Pak kasih. Dr. Hanafi ya. Ada 3 catatan ya, jadi perlu ada tambahan narasi untuk menjelaskan apa pertimbangan EPOS ditentukan dari awal dan mengapa nilainya adalah seperti yang tertuang di laporan ya hingga 50. Kemudian gambar 414A bagian bawah itu coba nanti dicek ulang ya, karena mulainya dari tiba-tiba sudah dapat 1 gitu. Kemudian untuk saran Ya, nanti baik. saran difokuskan yang sangat dekat dengan temuan kelemahan-kelemahan yang ditemukan dalam penelitian Mas Anggi. Oke. Berikutnya kita lanjutkan minta arahan-arahan dari Pak Dr. Alfa. Monggo Bapak. Iya, terima kasih Pak Bima. Oke, Mas Anggi ya. Ya, Pak. Saya tadi ngasih ini, makanya kok kena naskahnya ganti kan agak aneh. Eh, untuk apa namanya teknis kan kemarin sudah saya cek ya di SHBT sebelumnya tadi sama Pak Nabi juga penjelasannya sudah banyak. Mungkin dari atas dulu deh di rumusan masalah. Di rumusan masalah itu naskah bab 1. Nah, ini kan ini udah oke latar belakangnya. Cuma di cerita bagaimana perbandingan time consumption per step gitu. Sedangkan ini aja sebelumnya halaman sebelumnya, halaman di atasnya. Nah, itu poin B itu. Oh, Poin B ya, bagaimana perbandingan time consumption per step antara arsitektur dua ini. Nah, ini aja belum diceritain di latar belakang. Jadi langsung tiba-tiba keluar di rumusan masalah. Baiknya diceritain ini tuh apa sih? Oh, apa yang menjadi penting dari ini? Kemudian yang apa di bawahnya itu juga nggak keluar gitu ya. Jadi yang diceritain di latar belakang tuh seputar penelitian yang sudah dilakukan dalam bidang nomia menggunakan metode ABC gitu. Nah, padahal kan di situ masih bisa menyelipkan ya poin B dan C-nya ini gitu. Ini berkaitan dengan apa namanya pengukuran waktu, kemudian penerapan algoritma weight balance dan ini gitu ya. Ini kayak belum ada yang di atas itu. Nanti ditambahkan aja iya, Pak. ceritanya. Jadi biar nyambung, nggak tiba-tiba kok langsung menanyakan ini gitu. Ada cerita sebelumnya. Oke, kemudian di bagian sebentar, mana tadi? Di bab empatnya sih, bab 3 nggak ada masalah saya kira. Di bab 4. Nah, ini kan sudah mulai cerita nih hasil-hasil ini ya, hasil-hasil pengujiannya. Nah, bagian ini aja coba 4311 bisa ngambil enggak? 4311. Oke, nah di situ kan ini sudah cerita skenario-nya kan sudah ada hasilnya gitu. Nah, Anda menganalisis hasil ini di paragraf pada gambar 44 memperlihatkan bahwa tahap training 3 kelas. Ini data ini diperoleh dari mana? Dari gambar ya asumsi saya ya. Bukan, Pak. 59,7. Jadi Dari dari hasil setiap stepnya, Pak. Jadi dari EPO 1, 2, 3 hingga EPO 10 misal contohnya yang di sini. Jadi aku ambil kesimpulan dari situ, Pak. eh, jadi 59,7 ini dari bukan dari gambar. 73,48. Anda ini sedang menceritakan gambar atau apa? Karena ini kan deskripsinya pada gambar, tapi saya nggak bisa melihat ini tuh cerita di mana gitu loh. Sedangkan data di sini tuh lebih enak kalau menampilkan tabelnya. Mungkin em, apa? Kalau benar ini cerita yang digambar ataupun tidak, baiknya dikasih tabelnya. Baik, Pak. Benar kan? Ini cerita di gambarnya ini kan sebenarnya. 59. Iya, betul, Pak. Validation akurasi sebenarnya ini. Tapi ini salah, Pak. Nah, Data yang ini ada kesalahan mengetiknya, Pak.
Gimana? Seharusnya Salahnya di mana? Harusnya. Karena pola seharusnya sekitar Mm-mm. 70-an, sekitar 70-an, 80-an gitu. Oke, nah makanya itu kan nggak tahu ini titik di mana. Kalaupun digambar, misalkan ada pada titik tertentu di apa namanya di naskah Anda itu, misalkan di sini nih. Nah, Anda sedang komentari sini, ini dikasih titik aja dikasih nilai, atau sedang komentari di sini dikasih nilai gitu ya. Kan bisa menampilkan dot di dalam Ah, apa di dalam gambarnya gitu kan. Jadi iya, ngerti ini sedang menceritakan bagian mana sih gitu. Tuh. baik. Nah, karena polanya yang ke bawah itu sama. Nah, kemudian ini kan pada saat menceritakan Anda menulis 77,29 misalkan gitu ya. Anda menggunakan dua di belakang koma gitu. Itu sudah enak. Nah, tapi di tabel akhirnya itu enggak. Anda enggak pakai dua di belakang koma atau tiga di belakang koma. Jadi enggak kelihatan variasi hasilnya itu loh Mas di tabel akhir Anda itu. Kan Anda membuat Oke. tabel akhir kan di tabel 45 atau di 44 ya harusnya. Iya, Pak. Coba lihat Maaf, di Pak. Saya boleh nampilkan yang hmm. datanya, Pak? Iya, ya, silakan. Ya, saya izin. Data apa ini yang mau ditampilkan? Ah, eh, data yang grafik itu, Pak, diambilnya dari sini. Nah, ini Dari kan ada sumbernya kan ini, Anda buat grafik kan? Iya, betul, Pak. Ya. Nah, nggak ada masalah karena semua semua di naskah Anda modelnya seperti itu, menampilkan hasil training ditampilkan dalam bentuk grafik, kemudian Anda mendeskripsikan hasil eksperimennya itu oke, nggak ada masalah. Cuman Anda konsisten kalau misalkan eh, sebelum cerita konsisten di sini di gambar itu tidak memberikan informasi angka, sedangkan di narasi ada. Saran saya, antara Anda membuat juga angka ini dimasukkan ke dalam tabel, semuanya ini, atau Iya, ini semua masuk tabel gitu kan, atau di titik-titik tertentu yang Anda deskripsikan itu dikasih angka, seperti yang saya bilang di gambarnya tadi kan ada ini, berarti di note-note tertentu itu ditampilkan angkanya gitu. Sehingga ketika Anda ngomong ngomong di deskripsi itu orang bisa ngikutin ini tuh pada gambar A, oh di titik ini 73% gitu. Itu aja sih maksud saya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, iya, penulisan di belakang komanya ini yang konsisten aja. Kalau ini kan dinarasikan ada 4 di belakang koma, kalau dipersenkan menjadi 2 di belakang koma gitu kan. Nah, di cerita itu ada yang pada iya, yang enggak gitu. Sehingga pada naskah di halaman tadi yang saya bilang tadi 4.4 tabel 45 itu kalau Anda lihat, nah itu iya, kan Pak. di belakang komanya hilang semua gitu. Di belakang komanya hilang semua dan apa konsekuensinya yang 98 itu akan dibulatkan menjadi 99 gitu ya kalau gede gitu ya. Nah, padahal itu tadi kan ceritanya baru 98. Nah, ya kadang penelitian di bidang data apa di machine learning ini kalau kita menyampaikan data gitu ya. Ngerti yang saya bahas di mana? Di tabel 44 45, maaf. Iya. Tabel berapa, Pak? Maaf. Tabel 45 halaman 94. Halaman 94. Nah, itu. Nah, ini kan Anda press semua nih di belakang komanya gitu. Nah, Iya, Pak. padahal tadi hasil hasil perhitungannya kan sebenarnya ada. Saran saya ditampilkan aja gitu sehingga apa ya? Ya dalam machine learning itu yang namanya akurasi atau waktu atau apapun nah di belakang koma itu
kayaknya nggak terlalu terpengaruh sekilas gitu. Tapi sebenarnya ini cukup membantu perbandingan gitu ya. Nah, akan kelihatan ketika ini dibuka ke tabel ke 46 yang Anda buat di bawahnya itu. Coba di bawahnya kan ada tabel 46. Nah, itu kan akurasinya di sebelah belakang kan ada di belakang komanya semua beberapa gitu. Nah, penelitian yang diajukan gitu itu 99, ini 99, berapa atau justru 98,56 misalkan yang dibulatkan menjadi 99. Nah, yang kan bisa tahu di situ. Ngerti yang saya maksud? Jadi presentasi hasilnya Iya aja Pak, yang ngerti Pak. diperbaiki gitu. Kenapa itu perlu diperbaiki? Iya Pak. Untuk lebih detail lagi nilai akurasinya. Untuk lebih detail lagi ya. Karena memang kalau omong akurasi itu 0,0 itu terkadang menjadi masalah gitu loh bagi peneliti. Ya, jadi Iya Pak. di, ini hanya masalah presentasi data sih, bukan bukan menyangkut ke isi penelitian. Itu aja ya, dibuat konsisten ya, Mas Anggi ya. Siap. Iya Pak. Tuh. Oke, saya rasa itu aja tema catatan dari saya. Ya, terima kasih banyak Pak Dr. Alfa. Oke, ada 3 catatan. Yang pertama, tambahkan paparan di latar belakang untuk mempersiapkan rumusan masalah yang nomor B dan supaya rumusan masalah B dan C tidak tiba-tiba muncul gitu ya. Yang kedua, perlu menambahkan penyajian tabel untuk mempermudah menjelaskan gambar 44 atau gambar 44 itu ditandai bagian-bagian tertentu yang kemudian disertai angka yang itu nantinya akan difokuskan Mas Anggi untuk dijelaskan. Yang ketiga, konsistenkan penulisan 2 digit di belakang tanda desimal supaya lebih tampak variasi datanya. Pak Dr. Hanafi dan Pak Dr. Alfa ada tambahan? Cukup, Prof. Cukup nggak? Ya, Ya, cukup. Pak Mas Anggi, saya tempatkan di waiting room terlebih dahulu. Kami akan berdiskusi Baik. sebentar, nanti Mas Anggi akan saya panggil kembali.